kunut subuh penyebab siksa kubur. Sebab kunut subuh itu adalah bid'ah, yang berarti sesat. Pertanyaannya, apakah benar demikian adanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan sore ini, kembali tentunya kami tidak bosan-bosannya untuk mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz kalimat alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, baik itu di kehidupan dunianya, terlebih-lebih di kehidupan akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya tentunya kami tidak bosan-bosannya mendoakan sahabat semua di mana saja Anda berada, baik yang berada di YouTube, di TikTok, di Facebook, dimanapun berada. Semoga kita semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas kesehatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barokah, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, bagi yang berkenaan dengan kehidupan dunianya dan juga yang berhubungan dengan kebutuhan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang serupa tentunya kami juga tidak bosan-bosannya untuk mendoakan guru kami yang mulia, yaitu Bapak Kiai Haji Daud Mahdim, karena kiriman ini kami peroleh dari beliau. Semoga beliau dan semua santri-santrinya, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya, semoga Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, baik itu hajat dunianya terkhusus hajat-hajat akhirnya mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, subscriber dan tiktoker semuanya yang dimuliakan Allah, mari bagi sahabat semuanya yang baru saja menemukan channel kecil ini, maka jangan lupa untuk memberikan supportnya berupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar ketika kami menampilkan video-video terbaru kami, sahabat semuanya tidak ketinggalan dari informasi yang kami sampaikan, dan tonton videonya sampai selesai agar sahabat semuanya tidak ketinggalan ataupun gagal paham dari informasi-informasi yang kami sampaikan. Sahabat tiktoker dan juga subscriber semuanya yang dimuliakan Allah, kunut subuh dikatakan bid'ah, penyebab kita masuk neraka. Sudahkah benar yang demikian? Katanya setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu katanya tempatnya di neraka. Maka tak kalah orang-orang yang mengamalkan kunut ini, ya, katanya mendapatkan siksa di neraka kalau sudah meninggal. Dalil yang mereka gunakan adalah untuk menyesatkan atau membid'ahkan kunut subuh ini adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik. Jadi dalil yang mereka gunakan untuk menyesatkan, jadi dari Abu Malik Al-Ashqi Sa'ad bin Tariq Al-Kufri, yang menurut Imam Al-Qaidi Al-Makki beliau terpercaya. Namun hadisnya kunut ini tidak bisa diikuti. Itu yang pertama dalilnya mereka. Yang kedua, di dalam redaksi hadis ada dua kejanggalan. Kejanggalan yang pertama, bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Utsman itu berada di Madinah, bukan di Kufah. Permasalahan yang kedua, bahwasanya pertanyaan tentang kunut subuh ini secara umum, sedangkan Nabi, Abu Bakar, Utsman, dan yang lainnya itu melakukan kunut itu bukan khusus pada salat subuh saja, tapi pada salat 5 waktu. Itulah yang disebut dengan kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut yang dilaksanakan karena ada sesuatu hal yang sangat genting. Sekarang mari kita coba lihat kitab Sunan At-Tirmidzi, bab yang menjelaskan tentang meninggalkan kunut. Namun perlu kita ketahui bahwa Imam At-Tirmidzi itu bermazhab Syafi'i, dan hadis ini juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Dan Imam Ibnu Hajar Asqalani ini juga bermazhab Syafi'i. Namun mereka para ahli hadis, ya, seperti Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, ini mereka tetap mencantumkan hadis-hadis yang menjadi ikhtilaf, baik yang menjadi dalil maupun yang menjadi hujah orang lain. Jadi dicantumkan keduanya. Kenapa demikian? Ini agak adil di dalam ilmu. Dan telah diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Malik, dan telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Abu Malik Asy'ari, dari Abu Malik Asy'ari namanya Sa'ad bin Tariq. Nah, ini adalah
Sa'ad bin Tariq ini orang Kufah. Berkata oleh beliau kepada ayahnya, "Wahai bapakku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali bin Abi Thalib di Kufah selama 5 tahun." Padahal ya, perlu kita ketahui sahabat Rasulullah SAW yang di Kufah itu adalah cuma Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak pernah berada di Kufah seperti yang dipilihkan oleh orang-orang itu. Pertanyaannya, apakah ada oleh mereka yang melaksanakan kunut? Dijawab oleh bapaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, itu muhdats, atau itu bid'ah, atau itu sesuatu yang baru." Berkata Abu Isa bahwasanya hadis ini hasan sahih, namun lafaz hadisnya perlu dikoreksi, dan beramal dengan hadis ini menurut mayoritas ahli ilmu seperti Sufyan Ats-Tsauri, jika seseorang kunut dalam sholat subuh baik, dan jika enggak kunut subuh tetap baik, tidak apa-apa. Namun Imam Sufyan Ats-Tsauri ini memilih untuk tetap tidak kunut subuh, dan Imam Ibnu Arabi telah meneliti tentang hadis ini. Dan kunut yang menyatakan sahabat itu melaksanakan kunut subuh itu sungguh banyak sekali. Maka kalau ada orang sebelah berkata kunut subuh itu bid'ah, itu berarti mereka kurang ngopi. Makanya mari kita perbanyak belajar, jangan terfokus hanya satu orang guru, tapi kita harus terus berguru sampai akhir ayatnya. Dan di sini kami tegaskan, yang mengatakan kunut subuh itu penyebab masuk neraka itu adalah ocehan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau kurang ngopinya. Kenapa? Karena mereka berfatwa sesuai keinginannya, tidak berdasarkan apa yang dicontohkan oleh ulama-ulama salafus saleh terdahulunya. Maka perlu Al-Fakir mengajak kita semuanya untuk belajar dan tidak menolak yang namanya perbedaan. Kalau ada perbedaan, kita tidak bisa menjustis seseorang itu bid'ah. Untuk membid'ahkan seseorang itu tidak mudah, karena ilmu kita ini terbatas. Maka ketika kita melihat saudara kita yang berbeda pelaksanaan amaliyahnya daripada kita, jangan katakan mereka bid'ah, tapi pandanglah apakah peribadatannya itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis, qiyas, ijma. Kalau sudah bertentangan, baru. Tapi kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan qiyas, maka tidak bertentangan dengan fatwa yang mayoritas maksudnya, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Oke? Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mengenai hadisnya nanti akan kami tulis di deskripsi video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.